Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali. Pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-27. Di dalam bacaan pertama melalui kitab Nabi Yesaya, umat Allah digambarkan sebagai kebun anggur Tuhan yang diperhatikan dan dikasihi secara istimewa oleh Tuhan. Dalam bacaan Injil, Yesus menceritakan kepada kita perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Melalui perumpamaan ini, Yesus kembali melukiskan kita sebagai kebun anggur Tuhan dan mengharapkan agar kita bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam persekutuan kehidupan gereja. Namun demikian, kita melihat bersama bahwa kebun anggur itu dititipkan oleh tuan kebun kepada penggarap-penggarap yang notabene adalah penggarap-penggarap yang tidak benar. Bahkan hamba-hamba yang diutus untuk menerima hasil panen semuanya dibunuh, dan bahkan anak dari tuan kebun sendiri pun diperlakukan sama oleh para penggarap tersebut. Melalui situasi yang dilukiskan di dalam bacaan Injil ini, mari kita refleksikan bersama bagaimana kita harus senantiasa berjuang untuk bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah-buah yang baik bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah inspiratif yang menarik untuk kita renungkan bersama bagaimana kita harus senantiasa berjuang di dalam hidup. Ada seorang anak sedang bermain dan menemukan kepompong kupu-kupu di sebuah dahan yang rendah. Diambilnya kepompong tersebut dan tampak ada lubang kecil di sana. Anak itu tertegun mengamati lubang itu karena terlihat ada seekor kupu-kupu yang sedang berjuang untuk keluar membebaskan dirinya melalui lubang itu. Lalu tampaklah kupu-kupu itu berhenti mencoba. Dia kelihatan sudah berusaha semampunya, dan ternyata sia-sia untuk keluar melalui lubang kecil di ujung kepompongnya. Melihat fenomena itu, si anak menjadi iba dan mengambil keputusan untuk membantu si kupu-kupu keluar dari kepompongnya. Dia pun mengambil gunting, lalu mulai membuka badan kepompong dengan guntingnya agar kupu-kupu bisa keluar dan terbang dengan leluasa. Begitu kepompong terbuka, kupu-kupu itu pun keluar dengan mudahnya. Akan tetapi, ia masih memiliki tubuh gembung dan kecil. Sayap-sayapnya nampak masih berkerut. Anak itu pun mulai mengamatinya lagi dengan saksama sambil berharap agar sayap kupu-kupu tersebut berkembang sehingga bisa membawa si kupu-kupu mungil terbang menuju bunga-bunga yang ada di taman. Namun demikian, harapan tinggal harapan. Apa yang ditunggu-tunggu si anak tidak kunjung tiba. Kupu-kupu tersebut terpaksa menghabiskan sisa hidupnya dengan merangkak di sekitarnya dengan tubuh gembung dan sayap yang masih berkerut serta tidak berkembang dengan sempurna. Kupu-kupu itu akhirnya tidak mampu terbang seumur hidupnya. Si anak rupanya tidak mengerti bahwa kupu-kupu perlu berjuang dengan usahanya sendiri untuk membebaskan diri dari kepompongnya. Lubang kecil yang perlu dilalui akan memaksa cairan dari tubuh kupu-kupu masuk ke dalam sayap-sayapnya, sehingga dia akan siap terbang dan memperoleh kebebasan. Para saudara dan saudariku yang terkasih, jika kita ingin berhasil dan menjadi manusia, kita harus melewati sebuah proses, bahkan banyak proses yang terkadang menyakitkan.
jika dirasakan. Namun semuanya itu harus kita lewati, dan bagi mereka yang melewatinya dengan bijaksana akan membentuk karakter yang baik, akan menjadikan kita manusia yang lebih manusia di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, vita est militia, hidup adalah perjuangan. Kita semua bertumbuh dalam sebuah proses antara pahit, getir, dan manis cerita pengalaman-pengalaman hidup kita. Menjadi seperti apakah kita nanti tentu sangat tergantung dari setiap proses yang kita lewati dengan baik. Dan kita perlu senantiasa ingat bahwa Tuhan ingin memetik yang terbaik dari hasil kebun anggurnya. Kita sebagai umat beriman, dasar pijak kita adalah sabda Tuhan menghadapi penggarap-penggarap yang tidak benar, yang dapat kita umpamakan sebagai godaan-godaan di dalam hidup kita. Kita diajak untuk mengolah lahan hati kita dengan sabda Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman harian kita. Dan jangan lupa, kita harus mendekatkan diri kepada Dia di dalam doa-doa kita. Doa akan senantiasa mendekatkan kita dengan Tuhan, dan sabda mengarahkan kita kepada kebenaran dan hidup. Semoga permenungan ini menguatkan kita untuk senantiasa berjuang dan bertumbuh dengan baik, dan pada akhirnya Tuhan boleh memetik hasil yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami senantiasa dalam suka dan duka, di dalam tantangan hidup. Kami mohon, kuatkanlah agar iman kami tidak goyah, dan kami senantiasa bertumbuh di dalam sabda-Mu, hingga akhirnya hidup kami boleh menjadi persembahan yang berharga bagi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.